Halo semua, selamat datang di video gue aja. Video kali ini gue mau bahas tentang cara bikin fridge magnet atau tempelan kulkas pakai AI. Nah, kenapa sih video ini menjadi penting? Karena sebenarnya gue udah bahas di video sebelumnya soal masalah merchandising ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat bisnis gitu kan, atau UMKM yang pengen punya income stream baru gitu kan, ya bisa jualan merchandise model kayak gini. Kayak misalnya tempelan kulkas segala macam. Atau orang yang baru banget mau bisnis gitu kan, bingung mau bikin produk apa segala macam, ya jualan aja merchandise gitu kan, t-shirt, tote bag, atau jualan mug segala macam, tumbler, atau mungkin jualan ini yang gue bahas di video ini. Nanti lanjutannya adalah fridge magnet atau tempelan kulkas gitu kan, sederhananya gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan gitu. Oke, so daripada yang buat penasaran, kita langsung aja masuk ke dalam materinya ya. Oke, di sini ya. Oke, sebelum masuk ke materi, ini mungkin gue jelasin dulu ya. Ini adalah masuk ke dalam salah satu kursus gue yang namanya adalah kreasi AI. Di mana di dalam kreasi AI ini gue ngebahas lebih banyak tentang gimana sih caranya ngegenerate gambar, atau buat content creation, atau bikin iklan segala macam itu ke dalam satu kursus di situ gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya punya bisnis, UMKM segala macam, pengen belajar lebih banyak tentang AI, ini gue udah siapin semua. Di sini ada 7.500 prompt, 3.600 sampel image, ya lengkap lah. Jadi tinggal beli aja di situ kan. Linknya nanti gue taruh di deskripsi di bawah. Promosi. Oke. Yuk lanjut lagi ke dalam materinya di sini ya. Ini merchandise fridge magnet gitu ya. Nah, mungkin di sini gue kasih penjelasan dulu. Fridge magnet adalah gaya seni kecil yang ditempelkan di permukaan logam seperti pintu kulkas. Selain sebagai hiasan, magnet ini sering diprofesi sebagai alat komunikasi visual, menyampaikan identitas tempat, kenangan, atau pesan estetika dari sebuah merek, kota, atau peristiwa gitu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya fridge magnet itu kayak tempelan kulkas segala macam. Tapi sebenarnya nggak cuma ditempelin di kulkas doang. Pokoknya any magnet sih. Tapi yang paling common sebenarnya memang di kulkas gitu ya. Jadi bisa banyak lah di sini tempel-tempelannya di sini ya. Misalnya ada gambar buah-buahan lah segala macam, ini banyak nih kan, Madrid, kota-kota segala macam gitu. Oke, kita masuk ke dalam karakteristik gaya seninya. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin soal tempelan kulkas atau fridge magnet gitu, itu sebenarnya ada banyak ya. Ada yang bentuknya kayak gini, pop art gitu kan. Jadi dia bentuknya kayak karakteristik gitu untuk nambah kelucuan aja dari si kulkasnya itu sendiri. Jadi kalau ditempel-tempelin tuh ada banyak gambar yang lucu-lucu segala macam kayak gini. Habis itu berikutnya ada juga yang bentuknya place gitu kan, atau suatu tempat tertentu. Itu bisa membuat kita mengingat momen kita di tempat tersebut. Misalnya kita udah pernah jalan-jalan kemana gitu kan. Nah, itu ada tempelan kulkasnya, nanti kita bisa ingat, oh kita pernah ke sana sebelumnya kayak gitu. Jadi di sini gitu. Terus habis itu berikutnya juga ada foto-foto gitu kan, foto-foto yang custom segala macam. Misalnya anak pertama lahir lah, anak yang lagi main di mana lah, foto-fotonya lucu banget gitu, pengen dibikin custom fridge magnet, bisa, ya udah nanti tinggal diproduksi terus ditempel gitu ya kayak gini. Nah, untuk karakteristiknya sendiri sebenarnya fridge magnet itu ada beberapa. Yang pertama ada ukuran dan medianya, itu biasanya paling common antara sekitar 3 sampai 7 cm. Terus habis itu berikutnya bahannya ada resin, kayu, akrilik, karet, atau logam. Terus berikutnya fungsi visualnya dirancang untuk menarik perhatian dan mempercantik ruangan rumah, lebih ke arah ke estetik yang kulkas gitu kan, karena namanya fridge gitu, kulkas. Selain dekoratif, magnet juga membawa nilai emosional, kenangan perjalanan, simbol kebanggaan daerah, atau sentuhan personal dari pemiliknya kayak gitulah ya. Terus habis itu sebagai media branding, kalau misalnya buat ditempelin ke dalam suatu bisnis atau UMKM segala macam, itu juga bisa sebagai media branding. Itu misalnya tempelan kulkas Starbucks gitu kan, ya bisa juga nanti diproduksi aja, jepret, dikasih gratis segala macam, nanti orang tempelin, orang nanti bahkan lebih banyak beli Starbucks mungkin kayak gitu ya. Jadi itu bisa juga dipakai sebagai media visual untuk branding suatu brand gitu ya. Habis itu berikutnya ada tema umum gitu ya, misalnya tempat wisata terkenal, tadi gue udah bahas, misalnya Italia segala macam, ada karakter lucu atau kartun, kutipan motivasi, ada misalnya ada quote-quote yang kita pengen, yang kita banget gitu, kita bisa print, bisa produksi, habis itu kita bisa tempelin. Habis itu ada ikon budaya lokal, ada desain abstrak, dan seterusnya. Setiap tema biasanya menyesuaikan konteks. Misalnya magnet Bali menampilkan barong atau pantas, sementara magnet kota besar menunjukkan landmarknya, kayak gitu-gitulah ya. Habis itu berikutnya ada teksturnya, ada yang 2 dimensi, datar, cetakan grafis gini kan. Cetakan grafis, tempel-tempel, cetakan grafis ada yang bentuknya 3 dimensi. 3 dimensi itu kayak agak pop up. Jadi kalau kita pencet-pencet gitu, dia bentuknya 3 dimensi. Ini ya, bentuknya 3 dimensi menonjol, relief, miniatur, atau bentuk bertekstur yang bisa diraba untuk memberi kesan yang lebih nyata. Pilihan ini sering digunakan untuk menyesuaikan pengalaman visual dan aktif
taktil sentuhan gitu ya. Habis itu berikutnya ada warnanya, menggunakan warna-warna yang cerah dan kontras dan seterusnya. Kombinasi warna kuat membantu menarik perhatian dari kejenuhan, menciptakan kesan ceria atau hidup dari suatu fridge magnet itu sendiri gitu kan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam gimana sih caranya kita bisa generate fridge magnet kita sendiri untuk konsep desain yang mungkin nanti bisa diproduksi massal gitu kan, atau mungkin bisa dijual atau bisa ditempelin ke dalam brand kita gitu. Caranya gimana? Ya udah ini ya. Jadi yang pertama mungkin gua jelasin beberapa gaya seninya dulu ya. Jadi misalnya kayak contohnya kartun atau chibi style kayak gini gitu. Nah, ini misalnya contohnya ada Pikachu segala macam yang lagi liburan kemana, misalnya Hawaii segala macam, itu kita bisa bikin kayak begini gitu ya. Jadi mungkin gaya seni yang pertama adalah yang model-model ala-ala chibi kayak gini. Jadi ciri visualnya adalah karakter bergaya imut dengan proporsi kepala besar, ekspresi wajah berlebihan dan warnanya mencolok. Terus kesan yang dihasilkan ceria, ramah dan mengundang rasa nostalgia atau kegembiraan. Nah, contoh penggunaannya magnet olah berbentuk karakter lokal versi chibi seperti ondel-ondel, barong, atau tokoh wisata dalam gaya-gaya yang lucu. Ini juga bisa dijadikan sebagai suatu ide sendiri. Misalnya mau bikin ondel-ondel, tempelan ondel-ondel magnet kayak gitu, itu bisa juga dibikin gitu. Nah, terus kalau misalnya mau bikin fridge magnet yang bentuk gaya seninya kayak gini, chibi-chibi itu kayak gimana? Ya udah, nih gua kasih promnya. Ini ada promnya, a cute and colorful fridge magnet design featuring a main character in chibi style. Main karakter bisa diganti misalnya kayak tadi ya, ini kan ada ondel-ondel, barong, tokoh wisata siapa dan segala macam kayak gitu-gitu bisa diganti sendiri gitu. Nah, ini template-nya, terus di sini ada variabel-variabelnya yang bisa diganti. Ini kan ada ondel-ondel, barong, anime maskot, lokal karakter dan seterusnya. Misalnya ada location or teamnya bisa juga diganti-ganti, Jakarta, Bali, Madrid, terserah lah. Nanti ini bisa terus nanti tinggal di print gambarnya atau diproduksi gitu kan. Jadi ini kalau mau ala-ala chibi style lucu-lucu gitu ini bisa juga. Habis itu berikutnya ada minimalist style. Minimalist style biasanya cuman kayak ya udah lambang doang atau brand logo tertentu doang kayak gini. Bisa juga dibikin buat kayak gini. Misalnya Android gitu. Misalnya lu developer banget gitu kan, lu programmer banget, lu pengen bikin yang modelnya kayak gini gitu kan. Tempelan kulkas yang alanya tuh Android gitu kan kayak gini. Ya bisa, yuk tinggal lu bikin ini terus abis itu ya udah menunjukkan bahwa lu tuh seorang programmer atau artis gitu. Lu bikin Adobe Photoshop, Adobe Illustrator kayak gini-gini bisa juga di sini gitu ya. Habis itu berikutnya ciri visualnya adalah mengutamakan kesederhanaan bentuk, garis bersih dan warna solid tanpa banyak detail. Kesan yang dihasilkan modern, elegan dan profesional. Contoh penggunaannya magnet untuk branding perusahaan, logo kafe. Nah, ini kan branding perusahaan juga, misalnya ada kulkas di perusahaan gitu kan. Ya lo tempelin aja logo perusahaan lo gitu kan di situ. Jadi itu bisa juga jadi branding buat perusahaan. Atau souvenir corporate yang menunjukkan identitas visual yang rapi dan kontemporer. Nah, ini beberapa template-nya juga minimalist fridge magnet design featuring main symbol or icon to the central element with the geometric shape dan seterusnya. Ini template-nya, habis itu di sini ada variabelnya dan segala macam yang bisa diganti-ganti sendiri gitu kan. Bali temple icon, coffee cup, ya gitulah. Pokoknya banyak lah di sini yang bisa aneh-anehin gitu. Tinggal ganti-ganti aja variabelnya terus disesuaikan. Habis itu cultural atau local identity. Nah, ini gua contohin di Kiev ya. Kalau nggak salah Kiev tuh di Rusia deh. Jadi di sini misalnya tampilnya tempat adalah di tempat Kiev gitu kan kayak gini. Nah, terus habis itu berikutnya desainnya kayak gini, ngebahas tentang kultural, budaya atau lokal identity-nya dari suatu daerah tertentu gitu kan. Ya, misalnya kayak gini gitu kan tampilannya. Atau misalnya kalau di Indonesia Bali lah, Jakarta lah, atau yang paling keren-keren misalnya sekarang Raja Ampat, misalnya di Sunda, misalnya ada di Jawa Barat misalnya ada di Bogor, Puncak segala macam, itu kan kita bisa bikin model-model yang ala-ala kayak gini semua kan itu. Jadi kayak gitulah ya. Nah, habis itu berikutnya ciri visual menampilkan motif tradisional, landmark daerah, simbol budaya atau ikon khas lokal. Kesan yang dihasilkan otentik, membangkitkan rasa bangga atau identitas kedaerahan. Terus contoh penggunanya adalah souvenir wisata seperti ini balik lagi Bali, Barongpura, Yogyakarta, candi-candian nih, batik atau Madrid, arena Torero Flamenco. Apa ya gue gak tahu ya. Kayak gitu. Terus habis itu template-nya kalau mau bikin kayak begini itu tinggal dibilang aja promnya kayak gini, a fridge magnet design inspired by local culture or region. Apa tadi? Bali Barong atau Yogyakarta Candi gitu, featuring a cultural symbol landmark integrated with traditional pattern and local color palette. Nah, ini nanti bisa diganti-ganti sendiri nih, Islamic geometry, batik, ikat, azulejo tiles, tribal carving dan seterusnya, ini banyak nih gitu kan. Nah, ini
apa namanya, apa variabel-variabel ini nggak perlu dimasukin semua gitu ya. Nanti tinggal kita adjust aja gitu kan. Misalnya gue cuman butuh Yogyakarta Candi Batik gitu kan, sisanya biarin aja AI yang mikir, bisa cuman diganti aja ininya, atau mungkin di bawahnya di enter terus dikasih tulisannya lokal cultural regional sama dengan Yogyakarta Candi Batik gitu, bisa juga. Nanti dia AI-nya akan memproses itu semua jadi di sini gitu kan. Jadi ya kita nggak perlu terlalu banyak mikir lah gitu ya. Jadi ini kalau misalnya mau bikin yang versi cultural atau local identity gitu. Nah, habis itu berikutnya adalah kalau misalnya kita mau bikin yang retro vintage style gitu, yang kayak ala-ala kayak rusak-rusak rusty gitu udah jadul gitu. Nah, itu kita bisa juga bikin yang model-model alanya kayak gini. Misalnya contohnya San Francisco gitu kan. Ini bridge apa San Francisco Bridge kalau nggak salah kayak gitu kan ini. Nah, cara mau bikinnya di sini penjelasan dulu. Ciri visualnya didominasi oleh warna pudar gitu kan. Terus habis itu tekstur usang atau rusty kayak apa ya, rusty itu bahasa Indonesianya tuh udah karatan gitu, dan font klasik yang meniru era 1950 1980-an. Jadi kalau misalnya font-font yang kayak gini itu biasanya font-font yang zaman-zaman dulu, zaman-zaman 50-an atau 80-an. Itu kita bisa juga membuat desain yang tempelan kulkas atau fridge magnet yang modelnya kayak gini. Jadi klasik lah kayak gitu atau retro. Nah, di situ template-nya adalah tinggal bilang aja di sini retro style fridge magnet design inspired by era atau decade gitu ya. Misalnya era zaman Soeharto 45-an gitu kan. Lu bisa Soekarno 45-an gitu-gitu tinggal nanti masukin aja ininya, nanti bisa keluar hasilnya kayak gimana gitu kan. Nah, habis ini template-nya, terus habis itu sini ada variabelnya yang bisa kita ganti-ganti dan segala macam. Nah, gitu ya, seperti biasa kayak gini. Tinggal ganti-ganti aja. Berikutnya adalah typography based style. Misalnya kan ada specific quotes yang kita pengen bikin gitu kan. Stay hungry, stay foolish misalnya dari Steve Jobs atau segala macam. Kita pengen bikin fridge magnetnya ya bisa gitu. Nanti tinggal ini aja desain, masukin prompt-nya, nanti habis itu bisa diproduksi dan bisa dijual gitu kan. Nah, ini ya, ada ciri visualnya fokus pada tipografi atau kata-kata dengan komposisi huruf yang menarik, terkadang dipadukan dengan elemen kecil seperti garis, bingkai, atau icon. Kesan yang dihasilkan komunikatif, inspiratif, dan sederhana. Contoh pengguna magnet berisi kutipan motivasi, ucapan selamat datang, atau pesan rumah tangga seperti home sweet home atau enjoy the little things. Kayak gitu lah ya. Jadi ya bisa tergantung kita gitu kan, kita quotes-nya sukanya yang apa yang bisa dijual gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya kita jual suatu brand apalah, misalnya ayam sabana gitu kan, atau teh botol gitu kan, apapun makanannya minumnya ya tulisannya teh botol gitu kan, segala macam ya kayak gitu bisa bikin juga kata-katanya segala macam gitu. Nah, bisa didesain juga gitu. Nanti masukin promptnya kayak gini, a typography based fridge magnet design featuring the phrase, apa phrase-nya gitu kan, bisa in font style typography gitu ya. Bisa arrange with the balance composition and clear readability dan seterusnya. Nah, ini bisa diganti-ganti variabelnya. Ini gue juga variabelnya juga udah gue siapin di sini. Ada belly spirit, ada good vibes only, vintage serif. Ya pokoknya gitulah, ini ada banyak ya. Ini juga suasana atau makna pesannya mau motivational, homey, romantic, fun, minimalis, lifestyle, dan seterusnya gitu. Habis itu ini ada juga yang bentuknya 3D realistic atau modeling style gini. Misalnya kalau kita ke luar negeri segala macam itu kan biasanya kita ada fridge magnetnya tuh. Nah, kita ada desainnya kan, ada yang bentuknya kayak tadi kan. Misalnya ini kan yang versi produksi ini kan, yang udah jadi gitu kan. Ini Itali jelek banget tampilannya. Ya kayak gitulah ya. Nah, ini hasilnya, ini hasil produksinya. Nah, tapi kita juga bisa gitu, kalau mau pakai AI kita mau bikin sendiri ala-ala fridge magnet yang bentuknya 3D realistik, kita bisa juga gitu kan, bentuknya kayak gini. Misalnya ke tembok Berlin segala macam kayak gini, atau juga misalnya di sini London gitu kan, nih apa ya, pokoknya London Bridge kayak masalah ini kayak gitu. Terus habis itu berikutnya ya tinggal kita masukin aja promptnya, nanti hasilnya keluar gitu. Jadi kalau misalnya mau jualan gitu kan, yang bentuknya agak desain yang bentuknya agak unik pakai 3D gitu kan, ya bisa juga bentuknya kayak gini gitu kan, pakai AI bikin. Habis itu berikutnya di sini penjelasan lagi, ciri visualnya menghadirkan bentuk 3 dimensi seperti miniatur, bangunan, makanan, kendaraan, atau objek nyata lainnya. Kesan yang dihasilkan realistis dan interaktif, memberikan pengalaman visual dan sentuhan nyata. Contoh penggunanya, magnet berbentuk menara Eiffel, pizza Italia, gelas kopi, atau sepeda Vespa yang tampil seolah miniatur sungguhan gitu. Jadi biasanya kalau misalnya yang bentuknya 3D realistik atau modeling
stylenya tuh kayak 3D gitu. Jadi kalau kita pencet-pencet pegang tuh dia ada tekstur 3D-nya gitu ya. Jadi biasanya kayak gitu tuh di ada mock-up-nya dia, mock-up ininya terus nanti tinggal dimasukin gitu kalau cara bikinnya gitu ya. Nanti kalau misalnya kita mau bikin pakai AI ya ini template-nya seperti biasa tinggal bilang aja a highly detailed 3D fridge magnet design featuring main object with realistic texture and accurate proportions gitu ya. Jadi kayak gitulah ya. Jadi bisa bikin fridge magnet dengan komposisi yang 3 dimensi. Habis itu variabelnya ada ini ada banyak variabelnya juga, misalnya menara Eiffel, pizza slice, mini coffee, classic Vespa dan seterusnya. Ada background, plate texture, left decorations ya, macam-macam lah ini ya. Nanti bisa diganti-ganti sendiri nih variabel-variabelnya. Di post aja videonya terus nanti di copy dimasukin ke dalam. Ini gue by the way bikinnya pakai Sora ya. Belum nonton video gue Sora, nonton lah ya Sora gitu. Nah kayak gitu. Terus abis itu ini videonya sengaja gak gue masukin ke bikin pakai nano banananya atau bikin pakai whisknya karena mungkin gue udah bahas di merchandise ya, di video gue yang merchandise. Kalau teman-teman punya desain sendiri dan pengen bikin fridge magnetnya untuk dibikinin mockupnya, mungkin teman-teman bisa nonton video gue yang merchandise karena di situ gue udah ngasih contohnya jelas banget gitu kan, biar gue nggak ngulang lagi nanti kepanjangan videonya gitu ya. Oke, jadi mungkin segitu aja sih. Jadi yang kalau misalnya kita mau membuat desain gitu kan atau mau mengaplikasikan desain dari video lainnya, ini kayak gini kalau kita mau membuat desain. Ada yang ala-ala kartun chibi style, ada yang minimalis style, ada yang cultural atau local identity style, bentuknya kayak gini gitu kan, di 2 dimensi. Ada yang retro vintage kayak gini yang ala-ala jadul segala macam. Ada tipografi base kayak begini gitu kan segala macam. Ada yang 3D realistic juga, modeling style. Jadi tinggal ya udah, ini kan tinggal kita kalau misalnya mau bikin bisnis, kalau buat para pemula yang mau bikin bisnis ya udah tinggal lo bikin aja cerita around story tentang apa bla 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 bla, ya lo bikin merchandise, cuan coy, kan kayak gitu kan caranya. Nah kayak gitu sih. Nah itu kalau lo mau belajar semua cara bikinnya lagi lebih dalam ya itu ada di Kreasi AI promosi. Oke, ya paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman gitu kan, yang kalau misalnya mau brand segala macam atau yang baru mau buat jualan juga ya bisa lihat ini, terus habis itu ya bisa diaplikasikan, bisa dimulai produksi segala macam gitu. Thank you sama yang udah menonton. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus di website gue juga di agunsudor.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua. Yuk, bye.